Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Naila. Kali ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan salah satu guru produktif di SMK Al-Azhar, yakni Bu Athiqah Ul-Latifah. Beliau juga pengelola unit produksi dan jasa Om Ahmad di SMK Al-Azhar dan telah mengantarkan beberapa kali siswa berprestasi ke berbagai lomba. Salah satunya adalah lomba LKS bidang fashion teknologi juara 3. Sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, kita akan putarkan cuplikan video dari beberapa siswa SMK Al-Azhar Sempu tentang bagaimana beliau di mata anak-anak SMK Al-Azhar Sempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatul Yuli dari 11 RPL. Menurut saya, Bu Athiqah itu ramah, happy. Pas ngajar pun dia mengajar siswa-siswanya dengan ikhlas dan sempurnalah menurut saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Isatliza, saya dari kelas 12 AK1. Menurut saya, Bu Athiqah itu seorang yang lemah lembut, penyayang. Beliau juga full senyum, selalu disiplin, ramah. Mungkin itu yang saya ketahui tentang seorang Bu Athiqah. Hai, perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 11 Tata Busana. Menurut saya beliau orangnya rajin, disiplin, komunikatif, dan tegas. Dan beliau dalam mengajar pun selalu sabar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik teman-teman, kita akan berbincang-bincang kepada Bu Athiqah. Boleh tahu sejak kapan Bu Athiqah mengulang di SMK Al-Azhar? Saya mengajar di SMK Al-Azhar itu mulai dari tahun 2013. Sebelumnya memang tidak mengajar di jurusan tata busana, saya mengajar di kewirausahaan. Tetapi kalau untuk jurusan tata busana sendiri mulai dari tahun 2017. Untuk mapel yang diampu dan mengajar di kelas berapa? Untuk mapel semua produktif dari jurusan tata busana ya, dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Produktif dari tata busana sendiri. Baik, Bu. Untuk misi pribadi dari Ibu sendiri kepada siswa-siswa di SMK Al-Azhar. Misi pribadi saya adalah menginginkan anak-anak itu ketika lulus dari sini dia bisa berwirausaha sendiri ataupun melanjutkan kuliah. Kalau misalkan mereka berwirausaha sendiri, mereka sudah dibekali dengan berbagai macam keterampilan dari tata busana. Di dalam tata busana sendiri, mereka kalau mau berwirausaha tidak hanya bisa mendirikan sebuah usaha menjahit atau mendirikan sebuah butik, mereka bisa yaitu membuat berbagai macam lainan rumah tangga juga bisa, karena masih berhubungan dengan tata busana itu sendiri. Dan masih banyak sekali di jurusan tata busana kalau ingin mengembangkan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Untuk pengalaman mengajar yang paling berkesan dari awal mengajar di sini hingga sekarang. Pengalaman mengajar yang paling berkesan, saya pernah memiliki salah satu siswa. Saya lihat dari kelas 10 dia itu tidak bisa apa-apa kalau di jurusan tata busana ya. Kelas 10 dia itu masih kurang, kemudian kelas 2 juga kompetensinya kurang. Kemudian saya hantarkan anak-anak itu melanjutkan untuk PKL atau prakerin. Sesudah pulang dari PKL sudah kelihatan, oh anak ini ternyata passionnya yaitu membuat kebaya. Alhamdulillah setelah lulus dari SMK dia bisa mendirikan usaha sendiri dan sekarang pesanannya juga lumayan banyak. Menurut Ibu sendiri, untuk kendala yang dialami dalam proses belajar mengajar itu bagaimana? Selama saya mengajar, alhamdulillah tidak ada kendala. Ya, saya akan berusaha semampu saya untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Gini Ibu, kan banyak siswa itu kan berbeda-beda. Caranya Ibu menangani siswa-siswanya itu gimana? Iya, setiap anak itu memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menginginkan kelebihan dari anak itu apa, itu yang perlu diasah atau yang perlu diolah. Kemudian kalau misalkan dia ada yang kekurangan, itu saya bantu terus, saya pacu supaya bisa mengikuti teman-temannya yang lainnya.
Baik teman-teman, kita akan berbincang lagi dengan Bu Atiko. Baik Bu, seberapa menarik pelajaran yang Ibu ampu di jurusan Tata Busana ini? Sangat menarik sekali kalau di pelajaran Tata Busana itu anak-anak kan bisa mengembangkan passion mereka, keinginan mereka atau keterampilan mereka sehingga diwujudkan sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat. Menurut Ibu sendiri, seberapa besar pengaruh mapel yang diajarkan untuk dunia kerja atau bekal setelah lulus sekolah? Pengaruhnya sangat besar sekali ya. Anak-anak bisa mandiri karena semua orang kalau dilihat membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Salah satunya di sini adalah tata busana, berarti semua orang itu kan membutuhkan sandang ya. Jadi anak-anak itu bisa mendirikan wirausaha sendiri atau mendirikan usaha sendiri yang berhubungan dengan tata busana. Untuk kesan dan pesan untuk siswa-siswi SMK Al-Azhar itu bagaimana? Untuk pesannya, kalau sudah keluar dari sini mau mendirikan usaha sesuai dengan passion kalian. Kalian kemampuannya di mana? Kalau misalnya kalian kemampuannya adalah membuat busana industri, berarti berhubungan dengan konveksi. Ya sudah, itu yang kalian dalami. Jadi tidak perlu dijadikan satu, ingin membuat konveksi, membuat butik. Nah, kalian harus juga bisa menciptakan apa citra kalian bagi masyarakat. Misalnya masyarakat membutuhkan baju untuk konveksi, oh ada di ini. Membutuhkan baju untuk pengantin, ada di misalkan di Naila. Nah seperti itu ya, sesuaikan dengan passion kalian ya. Terus kemudian segala sesuatu selalu berpikiran jangan mencari sebuah keuntungan yang banyak, tetapi bagaimana kalian bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Di situ nanti diusahakan kalian harus menjadi seorang wirausaha yang andal, yang ulet, sehingga banyak sekali orang lain yang membutuhkan kalian bisa menjadi karyawan atau bagaimana. Jadi kalian bisa menolong bagi mereka yang tidak mampu. Baik Bu, selain menjadi guru di SMK Al-Azhar, mungkin boleh diceritakan usaha sampingan atau aktivitas di luar sekolah? Ya. Aktivitas di luar sekolah kayaknya selama ini saya belum ada. Selain di mengajar, saya memang menjadi mengelola unit produksi dan jasa, yaitu Omah Mode yang ada di SMK Al-Azhar. Di situ membantu anak-anak atau siswa langsung terjun ke dunia usaha dan industri. Kemudian saya juga mengelola sebuah minimarket yang ada di SMK Al-Azhar. Baik Bu, menurut Ibu bagaimana meyakinkan masyarakat sekitar untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Al-Azhar Sempu? Di SMK Al-Azhar ini selain siswa itu mendapatkan pengetahuan, mereka juga akan mendapatkan pendidikan agama karena di sini merupakan sekolah berbasis pondok pesantren. Jadi kegiatannya itu seimbang antara pengetahuan dengan ilmu agama. Jangan ragu untuk menyekolahkan di SMK Al-Azhar, terutama di jurusan Tata Busana. Di jurusan Tata Busana itu peralatannya sudah lengkap, mengikuti teknologi yang terbaru. Selain pembelajaran di lab Tata Busana, anak-anak itu nanti akan pembelajaran di unit produksi atau Omah Mode. Di situ mereka langsung bagaimana mencari konsumen, bagaimana menghadapi konsumen, sehingga kalau sudah keluar dari sini, anak-anak itu sudah siap untuk mendirikan usaha sendiri. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang telah diluangkan untuk mengisi podcast di SMK Al-Azhar Sempu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan untuk menonton podcast SMK Al-Azhar Sempu. Semoga dengan menonton podcast ini kalian akan menambah wawasan kalian dan menambah kepercayaan kalian untuk sekolah di SMK Al-Azhar Sempu tercinta kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.